Baik, selamat siang Ibu dan pemirsa yang sedang menonton presentasi dari kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sampling sistematis, perkiraan rata-rata, dan cara menentukan besarnya sampel untuk memperkirakan rata-rata. Nah, di sini kami ada 4 orang. Pertama saya sendiri, Bernardinus Caharu, dan teman-teman saya ada Anita Lisiatoi, Anugrah Jordan, dan Dominga Suarez. Langsung saja kita masuk bagian yang kami presentasikan. Yang pertama yaitu sampling sistematis, kedua perkiraan rata-rata populasi, dan yang terakhir yaitu penentuan sampel. Nah, kita masuk pada bagian pertama yaitu sampling sistematis. Teman-teman dan pemirsa sekalian, definisi dari sampling sistematis itu merupakan pengambilan sampel acak sistematis atau sistematis random sampling. Itu suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Nah, sampel sistematis itu seringkali menghasilkan kesalahan sampling atau errornya itu ada yang lebih kecil disebabkan anggota sampel menyebar secara merata di seluruh populasi. Nah, bagaimana syaratnya dalam memilih sampling sistematis? Yang pertama itu populasi harus besar. Kemudian harus tersedia daftar kerangka sampel. Dan yang ketiga, populasi harus bersifat homogen. Berikutnya, penentuan besar sampel. Nah, pada umumnya, sampling sistematis dapat dikatakan sebagai sampling di mana pemilihan elemen yang pertama secara acak dipilih dari yang pertama, kemudian pemilihan elemen lain selalu berjarak K, di mana nilai K-nya itu diperoleh dari jumlah seluruh populasi dibagi dengan sampel percobaan atau K-nya itu N kecil. Nah, sebagai contoh, misalnya diketahui jumlah populasinya itu 1.000 orang. Nah, akan mengambil percobaan atau N kecilnya itu 100 orang. Nah, sehingga didapatkan K-nya itu 1.000 dibagi 1.000 dibagi 100 sama dengan 10. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk sampel selanjutnya itu 10 dari kita, misalnya sampel pertamanya 10, maka untuk selanjutnya 20 dari jumlah K 10 ditambah 10 20, begitu seterusnya sampai 1.000. Nah, dengan N tepat 100 orang. Selanjutnya itu kelebihan apa sih kelebihan? Kelebihan dari sampling sistematis itu memberikan alternatif yang lebih bersaing acak sederhana berdasarkan alasan-alasan. Yang pertama, sampling sistematis lebih mudah dilakukan atau dilaksanakan dan kesalahan wawancara lebih kecil apabila dibandingkan dengan sampling acak sederhana. Kemudian seringkali sampling sistematis memberikan info lebih banyak per unit cost apabila dibandingkan dengan sampel acak sederhana. Kemudian perkiraan rata-rata populasi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya yang kedua yaitu rata-rata populasi sampling sistematis, di mana untuk perkiraan rata-rata populasi X bar sistematis dengan rumus mu topi sama dengan X sampling sistematis sama I sama dengan 1 sampai N XI per N.
perkiraan menurutnya S kuadrat bar dengan N besar kurang N kecil per N besar dengan N. S kuadrat bar sampling sistematis adalah varian sistematis dan N besar adalah jumlah dan N adalah jumlah sampel dan S kuadrat adalah varian sampel. Selanjutnya untuk kesalahan sampling dengan tingkat kepercayaan 95 derajat dengan rumus KS atau kesalahan sampling sama dengan 2S X bar sampling sistematis sama 2 akar N besar kurang N kecil per N besar dikali dengan S kuadrat per N. Sampling sistematis sebetulnya sama dengan variansi yang diperoleh kalau menggunakan sampling acak sederhana. Ini berarti bahwa varian populasinya sama, di mana X bar adalah sigma kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat per N dikali dengan N besar kurang N kecil diper dengan N besar kurang 1. Dapat kita tunjukkan bahwa varian X bar sistematis adalah kuadrat X sampling sistematis sama dengan tambah N kurang 1 rho, di mana rho merupakan koefisien relasi antara observasi di dalam sistematis. Seandainya N sekali nilainya, N tersebut akan sama kalau observasi dalam sampel tidak korelasi 1 sama N, di mana sama dengan 0. Baik, dapat tipe dari di sini ada terdapat 3 populasi, yang itu populasi acak, kedua populasi tersusun, dan populasi periodik. Untuk definisi acak, suatu populasi disebut acak apabila elemen-elemen populasi dalam keadaan acak. Dalam populasi acak, elemen-elemen populasi berada dalam keadaan acak atau tidak memiliki pola tertentu. Ketika dilakukan sampling sistematis dari populasi acak, diharapkan bahwa sampel yang diambil akan heterogen dan koefisien korelasi rho-nya jika ukuran populasi N-nya rata dari sampel sistematis hampir sama dengan varian rata-rata dari sampel acak sederhana. Hal ini kita katakan sampling sistematis dengan sampling acak sederhana. Yang berikut definisi populasi tersusun. Suatu populasi disebut tersusun apabila elemen-elemen dalam populasi tersebut menurut besar kecilnya sesuai dengan situasinya. Saat dilakukan sampling sistematis dari populasi tersusun, diharapkan bahwa sampel yang diambil akan tetap heterogen dengan 0 populasi, maka varian kecil atau sama dengan varian rata-rata acak sederhana. Yang berikut isi populasi periodik. Populasi disebut periodik apabila elemen-elemen dalam populasi mempunyai variasi siklis. Saat dilakukan sampling sistematis dari populasi periodik, diharapkan bahwa sampel yang diambil
homogen dengan kurasi rho-nya lebih. Jika ukuran populasi N besarnya sangat, maka varian rata-rata dari sampel sistematis varian rata-rata dari sampel acak berlapis. Minta maaf, dari sampel acak sederhana. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Di sini contoh soalnya berbunyi, seorang ahli minuman melakukan penelitian dalam rangka untuk mengetahui kandung dalam getah sejenis bahan. Grup pohon getah atau N besar tak diketahui, sehingga mungkin mengambil acak sederhana. Maka diputuk menggunakan sampel sistematis. Hasil survei terlihat pada tabel yang akan ditunjukkan pada slide berikutnya. Variabel X menunjukkan gula yang terkandung dalam getah pohon yang terpilih sebagai sampel. Pergunaan data dari hasil survei untuk membuat perkiraan interval rata-rata gula yang terkandung dalam getah pohon dengan tingkat keyakinan 95%, serta tunjukkan bahwa berapa besarnya kesalahan sampling yang diperoleh dari hasil. Yang berikut adalah tabel hasil survei, bisa dilihat pada slide. Tabel kita ketahui bahwa sigma XI 1060 dengan I-nya berjalan dari 1 sampai dengan 212. Yang berikut yang diketahui yaitu sigma XI kuadratnya 480.800 dengan I-nya berjalan dari 1 sampai 12. Maaf, dari I sama dengan 1 sampai 212. Di sini kita ketahui kecilnya jumlah 212. Yang berikut kita masuk ke perhitungan. Di sini kita hitung dulu yang pertama untuk rata-rata sampling sistematisnya dengan rumus sigma XI dibagi dengan banyaknya sampel N kecil. Di sini sampelnya 17.066 dibagi 212. Yang kita pilih hasil dari sistematisnya sama dengan 80,5. Ya, kita hitung varian. Ini kita menggunakan rumus dikurang sigma XI kan dibagi dengan N. Jadi hasil dari perkiraan varian S kuadratnya kita peroleh 5,3. Menganggap sehingga kita boleh baris dari sampling sistem sama dengan varians dari rata-rata sampling secara acak. Slide selanjutnya. Dengan menggunakan sampel sistematis 1 dalam 7, kita dapat mengetahui besar populasinya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa nilai itu rumus K sama dengan N besar dibagi N kecil. K-nya itu 7, bernilai 7. N besarnya di soal tadi kita tidak diketahui. N kecilnya 212. Jadi dari K-nya sebesar 7 dan kecilnya 212, kita
bisa hitung N besarnya jumlah populasinya yaitu berjumlah 1484. Selanjutnya kita menghitung varians kiraan sampling rata-rata sampling sistematis dengan rumus S kuadrat dibagi N kecil dikali N besar kurang N kecil dibagi N. Itu kita dapat hasilnya untuk varians perkiraan rata-rata sampling sistematisnya yaitu 2,165. Selanjutnya kita menghitung kesalahan dengan standar deviasi dari akar dari perkiraan varian sampling rata-rata sampling sistematis yaitu yaitu 2 dikali akar 265 sehingga kita dapat kesalahan sampling 2,942. Dari kesalahan sampling kita peroleh nilai batas atas, untuk nilai batas bawahnya 77,56 dan nilai batas atasnya 83,44. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa perkiraan interval rata-rata mu-nya gula yang terkandung dalam getah pohon berada di antara 77,56 sampai dengan 83,44 dengan kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan 95% sebesar 2,942. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke ketentuan sampel. Sekarang kita akan melakukan sampel untuk perkiraan rata. Nah, di sini akan ditinjau berapa sampel untuk memperkirakan rata-rata atau mu dengan kesalahan sampel sebesar B. Nah, untuk menentukan besar sampel penelitian, di sini diketahui bahwa sampel itu yaitu N, diperoleh dengan mencari pemecahan dari persamaan. Lalu kita juga ketahui bahwa untuk kesalahan samplingnya itu sama dengan 2 dikali SX bentuk sampling sistematis, yaitu nilainya sama dengan B atau sama dengan batas tertinggi kesalahan sampling. Nah, pemecahan dari persamaan ini itu mencakup sigma kuadrat dan rho yang nilai dalam prakteknya itu tidak diketahui. Sehingga untuk pemecahan atau mencari nilai N, nilainya itu harus minimal diperkirakan. Nah, untuk N sendiri, untuk memperkirakan mu dengan kesalahan semester B, rumus N dengan N besar dikali sigma kuadrat dibagi dengan berkurang N1 dikalikan dengan D ditambah dengan sigma kuadrat, di mana D sama B kuadrat atau kesalahan C kuadrat kan dibagi. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh soal. Soal di sini, suatu bank komersial akan membuat perkiraan mengenai rata-rata kredit yang belum dikembalikan tepat pada waktunya oleh peminjam kredit dalam jutaan rupiah. Nah, suatu sampling sistematis akan ditarik dari daftar pembedit sebanyak N sama 2.500 dengan 2.500. Nah, berdasarkan pengalamannya, berdasarkan kredit yang dikembalikan tepat pada waktu nilai S kuadratnya sama dengan 100 juta. Sebesar juta dan tingkat kayak 5%, maka berapa besarnya soal peminjam kredit? Nah, untuk mengatasi peminjam kredit sifat random, maka rho-nya itu mendekati 0. Nah, kemudian dengan yang sudah diketahui yaitu nilai S kuadrat. Nah, pertama kita akan hitung di mana nilai D itu kuadrat per 4
dan untuk nilai sendiri sama dengan 4 sehingga 4 dibagi dengan 1. Lalu untuk nilai N sendiri kita menggunakan rumus yang di awal yaitu N dikali sigma kuadrat per N kurang 1 dikali D ditambah sigma kuadrat. Kita akan memperoleh nilai N kecil atau sampelnya itu sama dengan 96,19. Sehingga kan rata-rata dengan kesalahan yang sebesar besar, maka probability sampel acak sebanyak 90 jadi 90 jam kredit. Baik, terima kasih. Demikian saja tentang dari kelompok kami mengenai materi yang telah dipaparkan tadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang terlebih khusus yang ingin bertanya, silakan nanti pasti kami akan menjawab. Terima kasih. Sampai jumpa.